Mantan Wali Kota Sibolga Haji Muhammad Syarfi Hutauruk dan keluarga berkurban puluhan sapi dan kerbau di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis 29 Juni 2023. Hewan kurban tersebut disebar di sejumlah masjid se-Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di masjid-masjid yang jumlah hewan kurbannya terbatas. Juru bicara keluarga besar M. Syarfi Hutauruk, Sufrian Syah Pasaribu, menerangkan bahwa hewan kurban tersebut disembelih langsung oleh Syarfi di beberapa masjid yang sempat dikunjungi. Pasca menjadi khatib sholat Idul Adha di Masjid Muhajirin Sitiotio Pandan, Syarfi langsung bertolak ke sejumlah masjid untuk mengawali penyembelihan hewan kurban dari keluarganya. Berawal dari Masjid Muhajirin Pandan, Syarfi juga melakukan penyembelihan di Masjid Al-Ikhwan Muara Nibung, Kampung Nelayan Hajoran, Masjid Ar-Rahman Poryaha, Masjid Baitur Rahman Sorkam Barat, dan Masjid Nurul Ikhlas Pasar Sorkam. Sejatinya, Syarfi juga melakukan penyembelihan hewan kurban di beberapa masjid di kecamatan lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, penyembelihan hewan kurban tersebut dipercayakan kepada panitia agar dapat segera dibagikan kepada warga. Sufri juga menjelaskan, sebagai tenaga ahli anggota Komisi 8 DPR RI Hajah Delmeria Sikumbang, pihaknya juga menyerahkan belasan hewan kurban bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Tapanuli Tengah mendapatkan alokasi hewan kurban tahun ini atas rekomendasi Delmeria Sikumbang yang bermitra kerja dengan Basnas dan Kementerian Agama. Kurban Basnas dan BPKH sendiri disalurkan ke sejumlah kecamatan di Tapteng, diantaranya Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapianauli, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Sorkam. Masing-masing ini berkontribusi untuk menyalurkan baik itu hewan kurban berbentuk kerbau dan lembu di beberapa titik, yang mana ini semua adalah merupakan rekomendasi dari anggota DPR RI itu sendiri. Kemudian kita tanyakan juga kepada senior, yaitu Bapak H.M. Syarfi Hutauruk yang tahu kondisi ini, dengan target bahwa kita mendata masjid-masjid yang kira-kira hewan kurbannya itu tidak terlalu banyak begitu, sehingga bisa berbagi. Seperti tadi ada beberapa titik antara lain dari Muara Nibung, Hajoran, Pandan, Kelurahan Sitiotio dan sebagainya. Dan itu semua kita survei sebelumnya. Kita lihat memang hewan kurbannya sedikit. Jadi target pada tahun ini untuk kita salurkan itu adalah masjid-masjid yang hewan kurbannya tidak banyak begitu, sehingga bisa berbagi. Di samping itu juga saya juga sangat terharu bahwa di samping kurban yang sudah beberapa titik tadi, ada lagi kurban pribadi dari Ibu Hajah Delmeria, di mana beliau sekarang sedang melaksanakan tugas sebagai petugas haji pada tahun ini. Dan begitu juga dari Bapak Syarfi Hutauruk, ada juga hewan kurbannya, yang semua itu kalau misalkan di total, saya pikir saya secara pribadi yang bisa memonitor yang dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi 8. Tapi terkait masalah kurban pribadi Pak Syarfi sendiri, saya tidak bisa kumulatifkan berapa jumlahnya. Saya pikir sudah ada puluhan kurban untuk disebar di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sementara itu, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Poryaha Kecamatan Tapianauli, Rusli Sinaga, bersyukur Masjid Ar-Rahman menjadi salah satu masjid penerima hewan kurban rekomendasi dari Delmeria Sikumbang. Rusli mendoakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Delmeria Sikumbang diwujudkan oleh Allah dan senantiasa dalam lindungannya. Terima kasih ke senang masyarakat begitu apa yang di saat dua ini, Masjid Ar-Rahman Poryaha ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Hajah Delmeria Sikumbang yang telah rela untuk ikhlas memberikan menyumbangkan kepada kami masyarakat di Tapanuli 2 ini, yaitu seekor kerbau ya korban, sehingga itu mudah-mudahan kami doakan kiranya ibu tersebut atau keluarga tersebut bisa lebih maju lagi, dan apa yang diharap diceritakan beliau hendaknya dapat terkabul adanya. Samsul Pasaribu dari Tapanuli Tengah mengabarkan.